warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Nurlaili, NIM 190210402104. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Di video kali ini saya akan mereview novel yang berjudul Karena Aku Cinta. Seperti ini bukunya, covernya. Novel yang berjudul Karena Aku Cinta ini ditulis oleh Mita Januar. Nah, Mita Januar lahir di Bekasi pada tanggal 22 Juni 1992. Ia mengenal dunia tulis-menulis sejak duduk di bangku SD, melalui lomba puisi di sekolahnya. Dengan dukungan gurunya, Mita memenangkan lomba dan membuatnya percaya diri untuk terus menulis. Gadis yang akrab disapa Tata ini telah menerbitkan beberapa novel. Novel Love Ago adalah novel karya terbarunya pada tahun 2014. Novel Karena Aku Cinta ini diterbitkan pada tahun 2014, sehingga novel ini termasuk ke dalam angkatan 2000, di mana angkatan 2000 ini terdapat ciri-ciri yaitu karyanya itu cenderung vulgar, di mana pada novel ini sudah terdapat keromantisan dan kisah-kisah romantis yang menunjukkan kevulgarannya. Lalu ciri-ciri lainnya pada angkatan 2000 yaitu pilihan katanya itu diambil dan dari bahasa sehari-hari. Nah, di dalam novel ini terdapat banyak sekali bahasa sehari-hari yang sering kita omongkan, yang sering kita bicarakan kepada sesama teman maupun terhadap orang tua. Jadi novel ini benar-benar mudah dipahami oleh pembaca karena novel ini menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu pada ciri-ciri angkatan 2000 ini sudah banyak sekali muncul. Cyber sastra adalah karya sastra yang dikerjakan dan dipublikasikan melalui medium internet maupun teknologi. Nah, dari situlah pada angkatan 2000 yang menunjukkan bahwa novel ini masuk ke dalam angkatan 2000. Lalu untuk ukuran buku ini sendiri yaitu berukuran 13 x 19 cm dengan jumlah halaman 156 halaman. Ya. Ukurannya 13 x 19 cm dengan halaman 156 halaman. Lalu kenapa judulnya novel ini Karena Aku Cinta? Karena novel ini berisi tentang keromantisan dan percintaan dan perjuangan untuk mendapatkan cinta yang sejati. Nah, untuk lebih lengkap ceritanya, tonton video ini sampai habis ya. Pada novel Karena Aku Cinta ini terdapat tokohnya yaitu Cynthia. Nah, Cynthia atau disebut sebagai kodok, ia menjadi pemeran utama di sini. Kenapa dia disebut menjadi kodok? Karena dia itu tidak bisa berdandan dan benar-benar dia itu memakai kacamata yang benar-benar membuat wajahnya itu mirip seperti kodok, dan dia tidak bisa mengekspresikan dirinya bahwa dirinya itu bisa berdandan dan bisa merawat tubuhnya, sehingga banyak sekali teman-temannya menyebut dia itu seperti kodok. Dan si kodok ini atau si Cynthia ini memiliki sahabat namanya Tara. Tara ini adalah sahabat sejati kodok yang benar-benar solidaritas sekali sama kodok. Nah, si Cynthia ini memiliki kakak yang namanya Kak Ray. Kak Ray ini sudah kuliah di Universitas Indonesia, dan Kak Ray ini kakaknya si Cynthia, dan Tara ini sahabatnya si Cynthia itu menyukai kakaknya si Cynthia yang namanya Kak Ray. Akan tetapi Kak Ray ini benar-benar memiliki watak yang sangat cuek, benar-benar tidak peduli dengan seorang perempuan, dan apalagi seorang Tara yang masih SMA seperti itu, sama seperti kodok masih SMA kelas 2. Lalu
si Tara ini kebalikannya dengan kodok. Sedangkan si Tara ini suka banget berdandan, rajin ke salon, dan bener-bener bisa merawat dirinya. Dan ini bener-bener kebalikan dari si Cynthia ini. Bener-bener dia itu tidak bisa menjadikan dirinya itu sebagai wanita yang bisa berdandan seperti itu. Lalu tokoh lainnya dalam novel ini terdapat tokoh yaitu Pak Tio. Pak Tio ini sebagai kepala sekolah dari Cynthia dan Tara. Lalu tokoh selanjutnya yaitu ada si Davi. Davi ini adalah murid baru di sekolah Tara dan Cynthia. Cynthia ini atau si kodok ini jatuh cinta sama yang namanya Davi, yaitu siswa baru di sekolah mereka. Nah, si Davi ini anaknya itu benar-benar sombong dan benar-benar menjadi anak yang seperti itu dan merasa dirinya itu keren, dan dia itu selalu menghina si Cynthia atau si kodok ini, dan seperti tidak menginginkan si Cynthia ini selalu ada di sampingnya dia. Cynthia atau si kodok ini benar-benar jatuh cinta pada si Davi karena si Davi itu benar-benar salah satu anak baru yang benar-benar ganteng dan benar-benar membuat kodok atau si Cynthia ini jatuh cinta pada saat pandangan pertama. Nah, tiba saatnya pada sekolah mereka terdapat acara tahunan setiap tahunnya, yaitu acara seperti acara prom night yang diadakan setiap tahun di acara sekolah mereka. Nah, untuk mempersiapkan acara tersebut, siswa dan siswinya itu sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari sebelum acara itu dimulai, termasuk kodok dan si Cynthia, dimana ketika si kodok atau si Cynthia ini sudah jatuh cinta kepada si Davi, dia mencoba meminta bantuan di Tara untuk merubah dirinya menjadi cantik seperti Tara. Dan akhirnya si Tara ini membawa si kodok ini ke salon untuk memperbaiki penampilan untuk malam prom night nanti. Nah, lalu pada malam yang terjadi pada malam prom night itu, akhirnya si Tara dan si kodok ini tidak datang secara bersamaan, tapi mereka datang secara sendiri-sendiri. Yang datang duluan itu si Tara, lalu ada si Davi sudah, dan kodok ini datang sedikit terlambat karena si kodok ini masih dandan di rumahnya, masih dandan, masih make up agar si Davi ini jatuh cinta juga dan membalas cintanya si kodok ini, dan agar si Davi itu tertarik pada si Cynthia. Nah, akan tetapi semua orang sudah menunggu, terutama Tara nih. Tara ini sudah menyombongkan Cynthia ke Davi, karena Tara ini meyakinkan Davi bahwa si Cynthia ini nantinya akan datang dengan penampilan yang cantik dan menarik seperti itu. Akan tetapi pada saat si kodok datang atau sisnya datang, semua tercengang dan kaget sekali bahwasanya penampilan atau make up yang dipakai oleh kodok itu benar-benar membuat dirinya itu makin mirip dengan kodok, dimana dia dengan bermake up yang menor sekali dengan eyeshadow yang warna hijau dan lipstick yang berwarna merah sekali. Dan itu membuat si Davi menertawakan si Cynthia atau si kodok ini, sehingga si Cynthia ini benar-benar sakit hati, terutama dengan kata-kata si Davi ini yang benar-benar menyakitkan untuk si Cynthia ini, yang mengatakan bahwa si Cynthia ini bahwa wajahnya itu benar-benar semakin seperti kodok dan jelek, tidak ada cantiknya sama sekali. Dan itu benar-benar membuat si Cynthia atau si kodok ini menangis dan langsung pergi dari acara tersebut, dan dia langsung pulang. Nah, acara itu sudah selesai, dan keesokan harinya si Cynthia ini tidak mau pergi ke sekolah karena dia malu sudah ditertawakan oleh semua yang ada di malam acara itu, terutama si Davi yang benar-benar mengejeknya sampai membuat dirinya tuh sakit hati.
berhari-hari, berminggu-minggu si Cynthia itu tidak masuk sekolah, tidak mau. Dan si Tara pun membujuk si Cynthia tidak mau, kakaknya juga, lalu orang tuanya pun juga, sampai akhirnya si Tara ini kebingungan bagaimana caranya si Cynthia ini ingin masuk ke sekolah lagi. Lalu kakaknya si Cynthia ini bertanya kepada si Tara, dan berdiskusi bagaimana caranya agar si Cynthia itu mau keluar dari kamarnya dan mau berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia itu bisa pergi ke sekolah lagi. Lalu pada saat mereka diskusi, dia itu tidak berdiskusi di rumah, akan tetapi si kakaknya Cynthia ini, Kak Ray dan Tara ini berdiskusi di warung bakso. Nah, pada saat mereka sudah makan di warung bakso tersebut, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memanggil si Tara. Nah, ternyata yang memanggil Tara itu adalah kepala sekolah dari Cynthia dan Tara. Nah, kepala sekolah ini juga mengatakan mengapa si Cynthia ini tidak masuk sekolah sampai lama, sehingga banyak sekali yang ditanyakan oleh kepala sekolah dengan si Tara ini. Nah, lalu pada akhirnya si Pak Tio atau si kepala sekolah ini memberikan solusi bagaimana caranya si Cynthia ini agar dia mau semangat lagi dan mau ke sekolah lagi, yaitu Pak Tio ingin si Cynthia itu mengikuti olimpiade kimia di sekolahnya, karena si Cynthia ini adalah anak yang pintar dalam pelajaran kimia, dan dia tuh masuk kelas favorit di sekolahnya. Lalu keesokan harinya Cynthia mau memasuki sekolah lagi. Nah, dimana pada saat masuki sekolah, Cynthia ini benar-benar super sibuk sekali karena dia mempersiapkan untuk olimpiade kimianya. Lalu pada pulang sekolah, Cynthia ini ditunggu di ruangannya Pak Tio atau kepala sekolahnya untuk berkumpul dengan siswa-siswa lainnya yang mengikuti olimpiade, yaitu ada 4 anak, yaitu si Cynthia, Oxel, sama Roy dan Dian. Nah, 4 siswa ini menjadi satu tim untuk mewakili sekolahnya mereka. Lalu setelah mereka sudah berusaha dan sudah giat untuk belajar untuk olimpiade kimia, akhirnya mereka pun memenangkan olimpiade kimia tersebut, dan akhirnya si Davi semakin panas hatinya dan menyesal telah menyanyiakan si Cynthia tersebut. Lalu setelah olimpiade selesai, si Oxel ini mulai mendekati si Cynthia dan mengajak Cynthia untuk pergi ke danau di dekat sekolahnya untuk mengutarakan perasaannya. Disitulah keromantisan Oxel dan Cynthia terjadi, dan muncul seorang pemain biola, pemain keyboard yang menghiasi suasana pada saat Oxel itu mengutarakan cintanya ke Cynthia. Akhirnya mereka pun memiliki hubungan sepasang kekasih, dan akhirnya mereka pun berpacaran. Lalu mereka berpacaran, dan si Davi ini tidak terima kalau si Oxel ini dengan si Cynthia. Akhirnya si Davi ini berusaha menghancurkan hubungan si Oxel dan si Cynthia, dan akhirnya hubungan mereka pun tidak tenang, dan akhirnya hubungan mereka pun berhenti. Lalu waktu terus berjalan sampai akhirnya mereka pun sudah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Akan tetapi si Oxel ini tidak tetap melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Akan tetapi si Oxel ini pergi ke Australia untuk membantu salah satu usaha orang tuanya yang berada di Australia. Setelah si Oxel ini bertahun-tahun ada di Australia, akhirnya Oxel pun ke Indonesia untuk menemui si Cynthia atau si kodok ini, dan si Oxel ini langsung menemui si Cynthia ini dan melamar si Cynthia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi untuk memilih novel yang bisa menghibur kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.